Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas tentang kesehatan mental nih teman-teman. Ada beberapa kisah orang-orang yang melawan kesehatan mental yang tengah mereka hadapi. Mereka berjuang melawan kesehatan mental yang mereka derita. Bukan hanya dari diri mereka sendiri, tapi juga dari orang-orang di sekitarnya. Karena kesehatan mental sering disepelekan dan sering disalahartikan oleh orang-orang. Kebanyakan orang-orang menjudge bahwa orang-orang yang memiliki masalah kesehatan mental adalah orang-orang yang kurang memiliki iman atau orang-orang yang lebay. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu ya teman-teman. Saat kondisinya sudah semakin buruk, mereka membutuhkan bantuan dari orang profesional dan orang-orang di sekitarnya. Sekarang, yuk kita dengerin kisah-kisah orang yang melawan kesehatan mental yang mereka derita. Tapi, seperti biasa nih teman-teman, sebelum kita ke ceritanya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu nih, biar aku semakin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. 1. Kathleen O'Reilly. Kathleen O'Reilly adalah seorang gadis cantik yang telah berjuang selama bertahun-tahun untuk melawan kesehatan mental yang dideritanya. Selama perjuangannya tersebut, Kate pun menjadi aktivis kesehatan mental untuk membantu mereka yang mengalami masalah mental seperti yang dia alami. Kate telah berjuang selama 7 tahun untuk bisa hidup dengan normal dan menerima kondisinya. Namun ternyata, di usianya yang ke-20 tahun, Kate tidak bisa lagi menahan kondisi depresi yang dialaminya. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di sebuah hotel Premier Inn di Manchester City. Kay Speedman, ibu Kate, menceritakan Kate sudah menderita kesehatan mental sejak berusia 13 tahun. Hal itu berawal saat Kate pulang sekolah. Ia dilecehkan oleh seorang laki-laki tua. Sejak saat itu, rasa percaya diri Kate menghilang. Kate mulai merasa dirinya tidak berharga lagi. Kondisi Kate yang mulai memburuk membuatnya harus menjalani perawatan. Beberapa kali, Kate mencoba melukai dirinya sendiri. Sang ibu, Kay, beberapa kali menemukan Kate pingsan di tempat tidurnya ketika ia pulang bekerja. Dan Kay pun pernah sangat panik saat menemukan darah di kamar mandinya. Ternyata, Kate mencoba melukai dirinya sendiri. Di tengah perjuangannya untuk melawan depresi yang Kate alami, Kate pun selalu membantu gadis-gadis lain yang mengalami kondisi yang sama seperti dirinya. Kate bisa menemani gadis-gadis yang curhat padanya selama berjam-jam. Kate pun selalu memberi masukan positif pada mereka dan mencoba menguatkan mereka. Namun sangat disayangkan, pada akhirnya Kate pun menyerah pada hidupnya. Untuk mengenang kepergian Kate, orang tuanya, Kay Speedman dan Pete O'Reilly, mencoba meneruskan perjuangan Kate untuk membantu mereka yang menderita kesehatan mental. Kay dan Pete dibantu sebuah badan amal yang bernama Stock on Trend Life untuk membuat baju atas nama Kate kemudian menjualnya. Semua hasil penjualannya digunakan untuk membantu mereka yang menderita kesehatan mental. Sedih banget ya teman-teman mendengar kisah ini. Semoga Kate bisa mendapatkan tempat yang lebih baik sekarang. 2. Stasia Darskowska. Stasia Darskowska merasa bersyukur ketika ia belum terlambat menyadari bahwa ia membutuhkan pertolongan dokter untuk membantu melawan kesehatan mentalnya. Pada bulan Mei 2020, Stasia ditemukan meringkuk di dapur rumahnya. Sang ibu mencoba untuk menghentikan apa yang dilakukan Stasia. Namun, Stasia tidak merespon. Menyadari ada sesuatu yang salah, sang ibu pun akhirnya memeluk Stasia pada saat itu. Kemudian, keduanya berpelukan selama beberapa saat. Setelah cukup tenang, Stasia pun pergi ke kamarnya untuk tidur. Sang ibu dengan tanggap menyadari ada sesuatu yang salah dengan anaknya. Ibu Stasia pun memutuskan untuk menghubungi dokter tentang kondisi Stasia. Akhirnya, mereka pun berkonsultasi selama 15 menit. Kemudian, dokter meresepkan obat untuk Stasia. Akhirnya, Stasia pun dengan rutin mengkonsumsi obat antidepresi yang diresepkan oleh dokter. Dan hal itu ternyata sangat membantu dirinya.
Pada awalnya, Stasia yang sudah berusia 17 tahun tidak terbuka pada keluarganya tentang kesedihan yang dia alami. Dan setiap Stasia merasa sedih, Stasia selalu menganggap dirinya kurang bersyukur. Saat Stasia merasa cemas, ia pun selalu merasa bisa mengatasi hal itu dengan sekuat tenaganya tanpa bantuan siapapun. Namun karena telah dipendam terlalu lama, dan saat memasuki masa pandemi, Stasia pun mulai merasakan ada sesuatu yang semakin salah dengan dirinya. Kondisi Stasia pun mulai memburuk di awal-awal masa pandemi. Beruntung, Stasia dan ibunya segera menyadari hal itu. Stasia dan keluarganya pun pada awalnya beranggapan seperti kebanyakan orang. Mereka mengira kesehatan mental adalah hal sepele yang bisa hilang dengan sendirinya, dan cenderung tidak mau bercerita pada siapapun karena ada perasaan canggung untuk membahas kesehatan mental. Namun ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Siapapun bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Apabila sudah merasa tidak sanggup, kita harus meminta bantuan pada orang profesional agar bisa segera ditangani. Mendengar kasus Stasia ini membuat kita sadar betapa pentingnya kesehatan mental itu ya teman-teman. Kita harus cepat dan tanggap untuk mengatasinya kalau kita menderita kesehatan mental. Jadi untuk teman-teman yang merasa memiliki masalah kesehatan mental atau merasa depresi, sebaiknya segera menghubungi dokter yang ahli. Bisa datang ke psikiater ataupun ke psikolog. Namun, mungkin apabila terlalu canggung untuk datang ke dokter, aku harap kalian bisa memiliki keluarga atau teman-teman yang bisa kalian percaya untuk bercerita. Yang jelas, kalian tidak boleh memendamnya terlalu lama sendirian ya teman-teman. 3. Ariel Tatum. Siapa yang tidak mengenal Ariel Tatum? Seorang artis peran dan juga penyanyi yang telah menjadi idola di Indonesia. Wanita cantik kelahiran 8 November 1996 ini ternyata memiliki masalah kesehatan mental sejak masih remaja. Ariel menceritakan bahwa dirinya memiliki kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri. Hal itu berlangsung sejak ia berusia 13 tahun. Bahkan, ia beberapa kali sempat melakukan percobaan bunuh diri. Ketika Ariel berusia 18 tahun, Ariel pun mulai berkonsultasi dengan dokter ahli. Dan ia pun didiagnosis menderita Borderline Personality Disorder atau BPD. BPD sendiri adalah gangguan mental serius yang membuat penderitanya memiliki cara berpikir dan perasaan yang berbeda dari orang pada umumnya. Suasana hatinya sering berubah-ubah dan sulit dikontrol hingga menimbulkan perilaku yang impulsif. Hal ini membuat penderita akan kesulitan berhubungan dengan orang-orang. Setelah mendapatkan perawatan, Ariel pun mulai rutin mengkonsumsi obat yang diresepkan dokter dan rutin melakukan konsultasi. Ariel pun merasa terbantu dengan perawatan yang ia jalani. Ia pun sempat vakum dari dunia entertainment karena ia merasa dirinya tidak ingin melanjutkan lagi di dunia entertainment. Namun, seiring berjalannya waktu, Ariel pun memutuskan untuk kembali ke dunia entertainment dengan memberikan hal positif. Ariel mulai membagikan kisahnya pada orang-orang dengan tujuan agar orang-orang bisa lebih menyadari tentang kesehatan mental dan tidak membiarkannya berlarut-larut. Banyak respon positif yang diterima Ariel atas aksinya tersebut. Hal ini membuat kita sadar bahwa ternyata banyak di luar sana yang memiliki gangguan kesehatan mental teman-teman. Dengan semakin maraknya sosial media dan semakin banyaknya orang-orang yang bebas berbicara apapun, kadang tidak menyadari kalau kita telah menyakiti seseorang. Hal itu bisa saja membuat sebagian orang menjadi kepikiran dan mengganggu kesehatan mentalnya. Aku harap orang-orang yang membutuhkan bantuan tidak malu untuk datang ke dokter atau juga bisa cerita pada orang tua atau orang-orang terdekat. Semoga tidak ada lagi orang-orang yang menjudge orang yang memiliki gangguan kesehatan mental seenaknya sendiri. Kita tidak akan pernah tahu betapa beratnya apa yang dijalani oleh orang tersebut sampai kita merasakannya sendiri. Karena masalah setiap orang berbeda-beda dan kemampuan orang untuk mengatasi masalah itu juga berbeda-beda. Untuk itu, kita tidak perlu menjudge orang lain. Kita hanya perlu memberikan masukan positif dan mensupport mereka. Terima kasih teman-teman untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.